Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Kita bersyukur kepada Allah, pada kesempatan ini kita bisa melanjutkan pertemuan kita dalam program baca buku Fikih Muamalah, dan saat ini kita bersama buku Fikih Perbankan Syariah yang ditulis oleh Dr. Yusuf As-Subaili yang diterjemahkan oleh Ustaz Dr. Erwandi Tirmizi. Dan kita masuk di halaman yang ke-7 sekarang, di mana di sini beliau membahas tentang rukun bai' atau rukun jual beli. Secara sederhana bahwa jual beli itu memiliki 3 rukun. Yang pertama ada namanya pelaku pastinya, yaitu adalah subjek, orang yang melakukan akad. Di mana di situ pelaku berarti mencakup penjual dan juga pembeli. Kemudian objek yang kedua, maksudnya adalah rukun yang kedua adalah objeknya. Yaitu di sini kalau objek berarti mencakup harga dan mencakup barang. Kemudian yang ketiga namanya akad atau sigot atau transaksi itu sendiri. Nah, ini bentuknya adalah tindakan yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang menunjukkan. Jadi dia itu intinya adalah menunjukkan mereka itu sedang akad atau sedang transaksi. Nah, baik nanti yang namanya tindakan itu bisa dirinci, bisa bentuknya kata-kata atau bisa bentuknya adalah perbuatan. Jadi akad itu nanti kita berarti bisa bagi 2, akad yang dilakukan dengan kata-kata dan akad yang dilakukan dengan perbuatan. Kalau yang dengan kata-kata itu biasa kita kenal istilahnya dengan nama ijab dan qabul. Kalau ijab itu maksudnya adalah kata yang kita ucapkan lebih dulu. Pokoknya kalau siapa sih yang ucapannya lebih dulu itu berarti ijabnya gitu ya. Misalkan si A sebagai penjual bilang, "Mas, ini baju saya jual harga 10.000 ya." Nah, itu berarti karena dia ngomong duluan berarti itu yang disebut sebagai ijab. Kalau qabul itu adalah kata yang konfirmasinya. Jadi untuk memvalidasi atau mengkonfirmasi, oke, saya setuju gitu ya. Saya jadi beli gitu. Contoh pembelinya bilang, "Oke, saya terima atau saya beli barangnya." Dan kemudian ada akad dengan perbuatan. Ini disebut dengan mu'atoh. Beda ya. Jadi ini hanya istilah. Ketika kita mendengar istilah mu'atoh, maka yang kita perlu save di benak kita adalah berarti mereka melakukan akad tapi tidak ada ucapan di situ. Contoh misalnya, pembeli menyerahkan uang 10.000 kepada penjual. Kemudian dia ambil barang yang senilai dengan itu tanpa terucap kata-kata. Ini kata kuncinya ya. Atau ini poinnya dari kedua belah pihak. Jadi nggak ada ngobrol, ngambil barang, bayar, selesai. Itu adalah tentang rukun jual beli. Berarti ada 3. Kemudian ada syarat sah jual beli. Ada rukun, ada syarat. Nah, transaksi jual beli kita itu tidak sah kalau tidak terpenuhi ya syarat akad ada 7. Yang pertama, syaratnya itu adalah saling rela. Jadi berarti harus ada tarodin antara kedua belah pihak. Artinya mereka itu benar-benar sukarela. Karena Allah sudah tegaskan orang-orang yang beriman, jangan kalian memakan harta sesama dengan jalan yang batil. Ini yang dilarang. Kecuali perniagaan dilakukan dengan suka sama suka. Berarti ada kata kunci di situ, harus saling ridho. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan innamal bai'u an tarodin. Yang namanya jual beli itu dilakukan atas dasar tarodi. Tarodi itu adalah kerelaan atau sama-sama ridho. Sehingga kalau misalnya nih ada orang dipaksa melakukan menjual barang lalu kemudian ditodong dengan pistol atau apapun itu, maka itu tidak dibenarkan secara hukum ya. Nah, konsekuensinya apa? Ya berarti penjualannya batal, tidak sah berarti akadnya. Dan di situ tidak terjadi perpindahan kepemilikan. Ya, ini adalah konsekuensi ya dari jual beli yang tidak sah. Begitu pula misalnya seseorang dipaksa untuk membeli, ya sama, berarti tidak sah juga. Adapun ketika seseorang dipaksa untuk melakukan akad atas dasar hukum, ini benang merahnya, poinnya di sini. Atas dasar hukum artinya berarti syariat yang mengizinkan dia untuk dipaksa, maka itu bisa menjadi sah. Contoh gitu ya, ada orang terlilit utang, kemudian dipaksa oleh pengadilan
Bapak asetnya tolong dijual supaya bisa bayar utang. Nah, itu diperbolehkan baginya untuk dipaksa. Oke. Nah, kemudian yang serupa, mirip dia dengan pemaksaan, itu namanya bercanda dan sungkan. Jadi kalau ada orang membeli karena sungkan atau menjual karena sungkan, maka akadnya juga tidak sah. Karena apa? Unsur suka sama sukanya tadi tidak bisa kita pastikan ada. Itu yang pertama. Yang kedua adalah syaratnya pelaku akad adalah orang yang dibolehkan melakukan akad. Ya, namanya subjek berarti harus bisa melakukan akad. Siapa mereka? Orang yang sudah balik, berakal, dan dia rasyid, mengerti dengan transaksi yang dia kerjakan. Sehingga nanti konsekuensinya kalau ada yang melakukan akad dia di bawah umur atau mungkin dia orang gila, maka itu tidak sah. Ya, bisa sah kalau ada izin dari wali, gitu ya. Maka kalau walinya mengizinkan boleh. Allah berfirman, dan jangan kamu serahkan kepada orang yang belum sempurna akalnya harta mereka yang berada dalam kekuasaanmu yang dijadikan Allah sebagai pokok penghidupan. Jadi ujilah anak yatim sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian kalau memang menurut pendapatmu mereka telah cerdas, bisa memelihara harta, maka serahkanlah. Jadi harta itu bisa diserahkan kepada mereka ketika mereka memenuhi syarat. Untuk anak kecil bagaimana kira-kira? Jadi anak kecil itu dia mendapatkan pengecualian dari kaidah di atas. Dia boleh sih sebenarnya melakukan akad, tapi untuk sesuatu yang nilainya rendah. Seperti apa? Beli permen, beli jajanan, itu boleh. Karena memang nilainya sesuatu yang remeh. Itu tidak masalah. Kemudian syarat yang ketiga adalah harta yang menjadi objek transaksi itu telah dimiliki sebelumnya oleh kedua belah pihak. Ya. Sehingga kalau kita tidak memiliki maka tidak sah. Ya. Jangan barang orang kemudian kita jual. Karena Nabi sudah mengatakan la tabi ma laisa indak. Kamu jangan menjual barang yang bukan milikmu. Nanti repot kalau seperti ini. Kita punya mobil, tiba-tiba mobilnya hilang. Sudah dijual oleh orang. Adapun wakil, ya, wali anak kecil dan orang gila, atau orang yang mengurus harta anak yatim, ini mereka statusnya disamakan gitu ya. Walaupun mereka memang bukan pemilik, tapi disamakan dengan pemilik. Kalau seseorang menjual barang orang lain tanpa izin, misalkan ya, tanpa izin maka akadnya tidak sah. Ya, misalkan ada orang jual motor temannya nggak ngizinin, temannya nggak tahu, maka tidak sah. Nanti ini kajiannya disebut dengan tasarruf fuduli, tindakan yang melampaui batas gitu ya. Tindakan yang tanpa izin, itu bahasa gampangnya. Kemudian yang keempat adalah objek transaksi adalah barang yang dibolehkan agama. Jadi kalau misalkan kita menjual barang haram, itu nggak boleh. Komer, rokok, alat musik, kaset, lagu, dan yang lainnya. Karena Nabi SAW sudah tegaskan bahwa innallaha idza harrama ala qaumin akla syai'in harrama alaihim samanah. Ketika Allah haramkan barang atau sesuatu untuk dikonsumsi, maka pasti Allah haramkan pula nilai dari penjualan barang itu. Berarti ya termasuk di sini adalah misalkan barang yang hukum asalnya haram namun dibolehkan dalam keadaan darurat. Ya, bangkai, kemudian anjing. Ini juga tidak dibenarkan menjualnya. Karena Nabi SAW menegaskan samanul kalbi khobis. Uang hasil jual anjing itu najis, nggak boleh. Kemudian yang kelima, syarat sah jual beli itu ada namanya objek transaksi adalah barang yang bisa diserah terimakan. Berarti dia harus bisa dikasihkan ke penjual dan bisa dikasihkan ke pembeli barangnya. Dari pembeli ke penjual. Kalau misalkan nih, kita punya mobil yang hilang, burung di udara, lalu kita mau jual, ya tidak bisa. Barang tidak bisa kita serahkan. Karena Nabi mengatakan, Nabi SAW naha an bai' gharar. Ini nanti kajiannya masuk dalam pembahasan tentang goror. Nabi itu melarang jual beli yang mengandung goror. Ada unsur penipuan, ketidakjelasan, ketidakpastian, itu goror. Berikutnya yang keenam adalah objek transaksi diketahui oleh kedua belah pihak saat akad. Nah, ini berarti objeknya harus jelas. Kalau barang tidak jelas maka tidak sah. Misalnya penjual mengatakan, "Mas, saya jual mobil ya." Atau pembeli mengatakan, "Saya terima, tapi ini nggak tahu nih mobilnya yang mana, bendanya di mana, speknya seperti apa." Ini akan bermasalah nanti. Karena Nabi melarang jual beli yang mengandung goror. Kemudian
bagaimana cara kita mengetahui objek transaksi? Bisa dilihat langsung. Ya, berarti pas saat akad mana barangnya kita lihat langsung, atau beberapa saat sebelum barang itu ditransaksikan, dengan catatan diperkirakan barang tidak berubah. Jadi mobil 3 hari yang lalu sudah lihat, gitu ya. Lalu kemudian akadnya sekarang, itu boleh. Atau kalau kita tidak bisa lihat langsung, kita bisa lihat spek barang yang dijelaskan dengan video kah, bisa dengan gambar kah, dengan tulisan seperti itu boleh. Sehingga kita bisa punya gambaran tentang barang yang kita mau beli. Kemudian syarat ketujuh adalah harga harus jelas. Jadi saat transaksi itu harus jelas. Nggak boleh kemudian nanti ketika akad, ini saya jual, oke saya beli, tapi harganya kita sepakati nanti. Itu nggak boleh. Karena tidak ada kepastian dan tidak ada kejelasan. Dan ini juga tercakup dalam larangan gharar. Jadi itu ya 7 syarat sah dari jual beli, yang mana ini sebenarnya adalah merincikan ini poin-poin ini, merincikan poin-poin rukun. Makanya harus ada saling ridho, berarti itu bicara di subjek. Kemudian di objeknya harus jelas, kemudian bukan barang haram, bisa diserah terimakan. Ya, kemudian harga harus jelas. Itu semua syarat-syarat itu sebenarnya merincikan daripada rukun tadi, gitu ya, rukun jual beli. Baik, itu yang kita bisa baca pada kesempatan kali ini. Insya Allah kita lanjutkan ke halaman berikutnya di kesempatan lain waktu. Semoga bermanfaat dan silakan tetap disimak. Anda juga boleh bergabung ke dalam komunitas baca buku setiap hari. Anda bisa lihat di deskripsi mengenai tutorial ataupun petunjuk cara bergabungnya. Semoga bermanfaat dan silakan dibagikan kepada teman-temannya.